Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya baiklah, sebelum saya menjelaskan materi layanan BK hari ini, terlebih dahulu saya ingatkan supaya anak-anak tidak lupa mengisi absensinya terlebih dahulu. Ya, jadi setiap pelajaran daring dimohon untuk selalu mengisi absensi ya. Baiklah, langsung saja ya. Topik materi kita hari ini adalah hubungan sosial remaja. Apa itu hubungan sosial remaja? Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu atau mungkin pernah mendengar apa itu hubungan sosial remaja. Disimpan dahulu ya, nanti kita bahas bersama. Ya. Sebelum saya menjelaskan terkait topik layanan kita hari ini, saya akan menyampaikan tujuan layanan kita hari ini. Ya. Tujuannya adalah supaya anak-anak mampu memahami makna hubungan sosial. Yang kedua, supaya mampu memahami faktor yang mempengaruhi hubungan sosial remaja. Dan yang ketiga, supaya memahami cara atau tips menjalin hubungan dengan teman sebaya. Baiklah, langsung saja ya, kita bahas. Nah, ini ya. Hubungan sosial itu disebut juga dengan interaksi sosial, yang artinya hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dan kelompok yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi di sini adanya hubungan timbal balik ya, tentunya berarti ada komunikasi, kemudian saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Mempengaruhi yang seperti apa? Mempengaruhi yang baik atau yang buruk? Bisa keduanya ya, bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung dengan siapa kita berhubungan atau berinteraksi ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial remaja ya. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan keluarga atau orang tua, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah teman sebaya. Kita bahas satu-satu mulai dari lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga di sini sangat berperan ya. Jadi membantu proses kemandirian melalui komunikasi efektif yang baik. Jadi hubungan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial remaja. Hubungan remaja dengan orang tua ya merupakan hubungan yang paling akrab dibandingkan dengan siapapun dalam kehidupan remaja. Ya, hubungan yang mendalam dan akrab besar pengaruhnya terhadap proses sosialisasi remaja ya. Jadi remaja itu akan menjadi mandiri ya dimulai dari lingkungan keluarga karena sangat besar pengaruhnya ya. Melalui apa ya? Melalui komunikasi yang efektif dan yang baik antara orang tua dengan anak gitu. Terus yang kedua, lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah ini merupakan lembaga pendidikan resmi yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada siapapun yang berhak. Ya, jadi sekolah mempengaruhi tingkah laku remaja, khususnya tingkah laku sosial remaja. Ini maksudnya gimana? Jadi di sekolah itu banyak dilakukan kegiatan kelompok ya untuk mengembangkan tingkah laku sosial seperti kerjasama, ya, kemudian saling membantu, saling menghormati dan menghargai ya. Misalkan seperti apa? Misalkan ya kegiatan kelompok belajar gitu ya, kelompok pengembangan bakat atau minat ya, seperti ekstrakurikuler ya itu ya. Berarti macam-macam kan, ada eskul mungkin olahraga, kemudian ada eskul botani, kemudian marching. Nah itu ya, jadi kelompok sosial ya. Jadi ada kelompok belajar juga, ada kelompok sosial di sekolah dilatih untuk itu ya. Terus yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya ya. Jadi teman sebaya ini dijadikan tempat memperoleh dukungan dan penguatan
Maksudnya gimana? Jadi kelompok teman sebaya ini memungkinkan remaja belajar keterampilan sosial ya, mengembangkan bakat atau minatnya yang sama ya, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan dalam rangka mencapai kemandirian. Ya. Teman sebaya dijadikan tempat memperoleh dukungan dan penguatan ya, guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua ya. Jadi di sini para teman sebaya ini juga sangat kuat ya. Ya, sebegitu pentingnya peran teman sebaya ini bagi perkembangan sosial remaja, maka apabila terjadi penolakan dari kelompok teman sebaya dapat menghambat kemajuan dalam hubungan sosial remaja. Jadi ketika ada konflik antar teman, pasti itu nanti pengaruhnya terhadap hubungan sosial remaja tersebut, gitu ya. Mungkin bisa saja menarik diri dari lingkungan atau mungkin cekcok, akhirnya nanti terjadi perkelahian seperti itu ya. Nah, selanjutnya hubungan sosial remaja dengan teman sebaya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa hubungan dengan teman sebaya ini juga sangat besar pengaruhnya ya. Jadi dalam berhubungan sosial dengan teman sebaya itu ada pengaruh yang positif dan juga pengaruh yang negatif ya. Tadi di awal juga sempat saya sampaikan bahwasanya ketika kita berinteraksi sosial itu ada dua kemungkinan ya. Kita bisa dapat pengaruh yang positif ataupun dapat pengaruh yang negatif. Ya, kita bahas satu-satu mulai dari pengaruh positif ya. Jadi dalam berhubungan sosial dengan teman sebaya itu juga memberikan dampak positif. Contohnya yang pertama adalah kesempatan untuk menggali dan mengenal diri ya. Nah, misalkan di lingkungan sekolah ini ya, kesempatan untuk menggali dan mengenal diri itu seperti apa? Misalkan bersama teman-temannya dia memiliki minat yang sama gitu ya. Akhirnya dia memiliki minat yang sama, kemudian memiliki kelompok sosial di situ seperti misalkan ekstrakurikulernya sama bareng, itu bisa memberikan penguatan atau dukungan antar teman ya. Karena tadi minatnya yang sama ya. Saling mendukung antar teman ya. Yang kedua, membantu ketika menghadapi masalah ya. Jadi teman ini juga bisa tempat kita untuk membantu kita ketika kita memiliki masalah ya. Jadi teman yang baik tentunya pasti akan memberikan bantuan ya, saling tolong menolong, saling menghormati gitu antar teman. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang baik. Nah, ini juga penting ya. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang baik, dengan teman yang baik, pastinya dia akan memberikan pengaruh yang baik ya. Bisa saja dukungan untuk kita menambah motivasi belajar kita, kemudian dukungan yang lain-lain ya, ketika kita susah mau membantu, seperti itu ya. Yang jelas arahnya untuk kebaikan ya, pengaruhnya yang baik. Selanjutnya ini dari pengaruh yang negatif ya. Yang pertama, salah mengambil keputusan ya di sini ya. Ketika kita bergaul dengan teman yang tidak baik ya, artinya kita juga akan memiliki pola pikir yang sama dengan teman kita. Ketika ada masalah, akhirnya kita juga tidak bisa berpikir yang baik ya, memiliki pikiran yang negatif, akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Kemudian terjebak dalam pergaulan yang bebas. Nah, ini ya perlu digarisbawahi bahwa remaja itu masuk pada masa transisi ya. Kita masuk materi minggu lalu ya, bahwa remaja itu masuk pada masa transisi ya, dimana bisa dikatakan masa remaja itu masa yang sulit ya. Masa yang sulit seperti apa ya? Pencarian jati diri ya. Ketika dia berada di lingkungan yang baik, maka itu akan mendukung dia untuk menjadi pribadi yang baik. Tapi sebaliknya, ketika dia berada di lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang buruk, maka dia juga akan menjadi pribadi yang tidak baik atau pribadi yang buruk. Nah, itu ya. Ya, contohnya seperti apa? Terjebak dalam pergaulan yang bebas ya.
ya dia merokok, kemudian minum minuman keras, ya, kemudian berhubungan lawan jenis, ya, atau melakukan seks bebas. Nah itu ya, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Artinya dia terjebak dalam pergaulan yang bebas. Pulangnya terlalu larut malam. Nah itu ya. Jadi hal-hal yang negatif seperti itu, perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu ya, kenakalan-kenakalan yang seperti itu ya, itu masuk dalam pergaulan yang bebas. Itu yang perlu diwaspadai. Ya, makanya ketika mencari teman ya mencarilah teman yang baik ya. Supaya apa? Supaya bisa membawa pengaruh yang baik gitu. Ya. Yang ketiga adalah berkurangnya waktu bersama keluarga. Nah, jadi biasanya ya anak-anak itu kalau sudah bersama temannya dia lupa waktu ya. Akhirnya dia juga berkurang waktunya dengan keluarganya, dengan orang tuanya ya. Karena saking asiknya main misalkan. Ya, main lupa waktu, akhirnya pulangnya ya terlambat, padahal di rumah juga ada orang tua ya, bapak ibu ya. Jadi di sini sangat harus diperhatikan ya, bahwasanya membagi waktu itu sangat penting ya. Ada waktunya kita untuk sekolah ya, sekolah berarti kan, kemudian ada waktunya untuk belajar gitu, ada waktunya untuk bermain, oke lah ya, bermain, tapi harus tahu batasannya, tahu waktunya, kapan kita harus bermain, kapan kita harus selesai ya, kemudian kapan kita harus berkumpul dengan orang tua, mungkin seperti itu ya. Semua ada waktunya masing-masing, tapi ketika kita sampai lupa waktu, lah itu akhirnya menjadi pribadi yang apa? Ya bermasalah ya, karena dia tidak bisa membagi waktunya ya. Nah, di sini salah satunya pengaruh yang negatif, masuk pengaruh yang negatif ya. Itu. Baiklah, yang terakhir kita masuk tips bergaul yang sehat. Nah, ini ya. Ini perlu diperhatikan. Ada cara atau tips untuk bergaul yang sehat ya. Yang pertama adalah bergaulah dengan teman yang baik. Nah, itu ya. Jadi teman ini juga berpengaruh kepada kita. Apakah kita menjadi baik atau buruk itu salah satunya dengan teman kita ya. Jadi ketika mencari teman ya harus mencari teman yang baik. Supaya apa? Supaya bisa membawa kita ke hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, perilaku-perilaku yang baik ya. Seperti itu. Jadi ketika mencari teman harus diperhatikan ini kira-kira baik atau tidak ya, pergaulannya sehat atau tidak ya, seperti itu ya. Yang kedua, jangan mudah tergoda untuk mengikuti kebiasaan teman yang tidak baik ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti kalau ada temannya yang memiliki kebiasaan yang tidak baik, misalkan rokok, itu jangan diikuti ya. Misalkan minum minuman alkohol, itu ya jangan diikuti ya. Artinya jangan mudah tergoda atau mudah ikut-ikutan dengan teman ya. Apalagi teman yang memiliki pengaruh yang tidak baik ya, itu jangan diikuti ya. Kemudian yang ketiga, berani menolak dengan tegas dan jelas ajakan hal-hal yang negatif ya. Nah ini ya, ini juga harus berani menolak ketika diajak teman untuk melakukan hal-hal yang negatif, misalkan membolos gitu ya, misalkan tidak mau mengerjakan tugas, misalkan tadi diajak untuk merokok. Nah itu ajakan-ajakan yang tidak baik, makanya jangan diikuti. Kamu harus berani menolak gitu loh ya. Saya punya prinsip, saya memang misalkan di pondok atau di sekolah belajar ya harus prinsip itu ditegakkan ya. Ketika ada teman yang mengajak untuk membolos, untuk melakukan hal-hal yang negatif lainnya ya jangan mau. Kita harus berani menolak gitu ya.
Karena saya sudah punya prinsip gitu ya. Itu ya. Nomor 4, hindari pergaulan bebas ya. Nah, pergaulan saat ini sangat harus diperhatikan ya. Kita bergaul dengan siapa, kita bergaul di lingkungan yang seperti apa, itu harus diperhatikan ya. Jadi hindarilah pergaulan yang bebas. Pergaulan yang bebas itu seperti apa? Pergaulan yang tidak memiliki norma-norma ya. Norma-norma yang berlaku di masyarakat itu diabaikan. Itulah pergaulan yang bebas ya. Dia tidak mengenal norma agama, dia tidak mengenal norma hukum, dia tidak mengenal norma kesopanan, seperti itu ya. Akhirnya pergaulannya bebas. Tidak ada batasan-batasan di situ ya. Jadi itu yang harus dihindari. Karena pergaulan bebas itu nanti arahnya pasti ke hal yang negatif. Ya. Entah itu nanti menjadi perilaku yang menyimpang, ataukah itu nanti perilaku yang melanggar hukum ya, melanggar hukum agama, hukum di negara ini, yaitu ya nanti akan menjadi pergaulan yang bebas. Itu harus dihindari ya, harus cermat betul apakah ini pergaulan ini baik atau tidak, sehat atau tidak ya. Selanjutnya, jalin hubungan yang sehat dengan teman lawan jenis ya. Ya, di sini remaja awal itu sudah mulai istilahnya mencintai ya lawan jenis ya. Jadi harus berhati-hati. Artinya hati-hati di sini ya jangan keterlewatan, jangan keterlaluan dalam hal itu ya. Tetap menjalin hubungan yang sehat. Artinya tidak pacaran. Itu contohnya satu ya. Jadi hubungannya ya hubungan pertemanan, tidak lebih dari teman, seperti itu. Karena ketika masa remaja yaitu masa yang tadi saya sampaikan, masa yang sulit, masa pencarian jati diri. Kalau tidak hati-hati, pasti nanti kita akan terpengaruh ke hal yang negatif. Nah, nanti akhirnya juga berdampak negatif pada diri kita. Ya, misalkan contohnya di sini, ketika tidak bisa menjalin hubungan yang sehat dengan lawan jenis, tentunya yang pertama akan terjadi kehamilan di luar nikah, dan di situ ya itu masalahnya. Kalau kita tidak berhati-hati dengan hal ini ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa hubungan yang sehat dengan teman lawan jenis itu sangat penting ya. Seperti itu. Yang terakhir, kuatkan kepercayaan dan penghargaan terhadap dirimu sendiri ya. Nah, di sini adalah mengenai prinsip hidup ya. Prinsip hidup bahwasanya saya berprinsip untuk menjadi orang yang baik. Saya ingin meraih cita-cita saya. Saya di sini tugasnya, tanggung jawab saya untuk belajar ya, belajar ilmu agama, belajar ilmu umum. Nah, di situ harus punya prinsip. Ya, supaya apa? Supaya ketika ada pengaruh yang tidak baik, kita segera ingat, oh ya, saya punya prinsip ya. Supaya apa ya, supaya untuk kehidupan saya nantinya ya akhirnya tidak terpengaruh oleh teman yang mengajak ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Nah, itu materi yang saya sampaikan hari ini ya. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan dengan teman sebaya itu harus memiliki batasan-batasan ya, harus tetap menerapkan norma-norma ya, supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang baik ya, tidak melanggar aturan ya. Kita memiliki pergaulan yang sehat ya, untuk apa? Ya untuk diri kita di kemudian hari ya. Jadi jangan sampai menyesal kita salah pilih teman, akhirnya kita menyesal nantinya ya. Jadi ketika mencari teman, carilah teman yang baik. Ya, baik untuk diri sendiri, baik untuk kelompok, dan baik untuk semuanya ya. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan nanti ketika ada pertanyaan ditanyakan ya. Ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, bisa di grup WA ataupun Japri saya ya. Baiklah, saya akhiri layanan bimbingan dan konseling kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.